Shalom, selamat pagi saudara dan saudari jemaat sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita tidak dapat bersama-sama berkumpul di gereja untuk sama-sama belajar firman Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan untuk kita semua boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Tajuk firman Tuhan yang saya ingin sampaikan dan untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah tetap bersemangat. Sebelum itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena pagi ini sekali lagi kami ada peluang untuk belajar daripada firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu sebagai guru agung kami memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami kebenaran daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua ini, dan semua anak Tuhan yang percaya mengatakan amin. Teks firman Tuhan yang kita ambil untuk menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini adalah di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Saya akan baca teks ini di dalam beberapa terjemahan. Pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru yang berbunyi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dalam terjemahan Borneo, semangat menguatkan seseorang dalam kesakitan. Tetapi jika patah semangatnya, siapalah yang dapat bertahan? Dalam terjemahan bahasa Malaysia, kemauan untuk hidup dapat menanggung derita penyakit. Tetapi kita lenyap, kemauan itu hilanglah segala harapan. Kemudian yang terakhir dalam terjemahan literal bahasa Ibrani yang berbunyi demikian. Semangat ataupun ruah dari seseorang dapat menanggung penyakitnya atau wabak. Dalam bahasa Ibrani disebut makhalil. Tetapi semangat yang patah, siapakah dia yang dapat mengangkatnya atau menanggungnya? Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, jemaat sekalian dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita menyadari bahwa ketika ini, seperti apa yang disiarkan atau diwar-warkan, diviralkan melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui YouTube, bahkan melalui macam-macam media, kita terdedah dengan macam-macam respon, macam-macam reaksi, juga macam-macam aksi orang terhadap pandemik virus corona yang disebut C-19 ini. Kita juga tahu apa respon, reaksi, dan aksi mereka terhadap implikasinya. Reaksi, respon, dan juga aksi sama ada dari orang-orang Kristen maupun dari orang-orang bukan Kristen. Sama ada dari para hamba Tuhan seperti pastor, pendeta, maupun dari jemaat biasa. Respon, reaksi, dan aksi dari para pakar maupun orang yang mungkin memandai-mandai
juga kita semua mengetahuinya. Macam-macam respon, reaksi, dan aksi yang ada. Ada yang aneh, ada juga yang biasa-biasa. Ada respon, reaksi, dan aksi yang menentang dan melanggar perintah. Sebagai contoh, perintah PKP. Dan ada juga yang sebaliknya. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menilai macam-macam respon, reaksi, dan aksi ini yang mungkin dibuat atas alasan iman, ataupun rohani, ataupun teologi, ataupun pendapat sekuler dan sebagainya, itu membuat kita mungkin menyimpulkan bahwa dunia kita sekarang ini kini sedang berada di dalam chaos, yaitu huru-hara, kacau balau, tidak menentu. Ataupun mungkin dengan kata lain, dunia berada di dalam sedang berada dalam terluka ataupun berduka. Nah, apa perasaan dan pikiran kita di tengah-tengah dunia semacam ini? Sejujurnya, memang ia membuat semangat kita longlai ataupun fatah. Sebab dunia chaos, bukan karena peperangan, bukan karena kelaparan, atau bukan karena fenomena alam seperti banjir, tsunami, dan gempa bumi, dan lain-lain, tetapi hanya karena wabak virus corona. Suatu musuh yang tidak kelihatan oleh mata kasar kita, tetapi kesan dari kekuatannya sangat dahsyat, bahkan berlaku di depan mata kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang perlu kita buat? Pada pagi hari ini, melalui teks firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, saya mengajak saudara dan saudari, jemaat sekalian, untuk tetap bersemangat. Walaupun dunia berada dalam keadaan chaos, tidak menentu, ataupun sedang berduka. Nah, kalau kita membaca teks firman Tuhan tadi, dari apapun terjemahan, hanya satu yang ditekankan dari ayat itu, yaitu pentingnya bersemangat. Nah, apa itu bersemangat? Memang semangat fisikal adalah penting. Tetapi teks yang sudah kita baca tadi tidak merujuk kepada semangat fisikal. Kata semangat dalam bahasa Ibrani disebut ruah. Dan itu sebenarnya merujuk pada aspek psikologi ataupun juga merujuk pada hal-hal rohani. Dengan kata lain, semangat psikologi ataupun rohani. Itu berarti semangat psikologi dan khususnya semangat rohani adalah yang lebih utama berbanding dengan aspek fisikal. Seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang 8 yang mengatakan bahwa latihan fisikal terbatas gunanya, walaupun itu penting. Tetapi ibadah lebih berguna. Nah, semangat psikologi dan rohani adalah penting dan terutama sebab ia dapat memastikan penampilan fisikal senantiasa mantap. Sebab semangat psikologi dan rohani boleh mempengaruhi keadaan fisikal kita untuk tetap berada dalam kondisi yang mantap ataupun sebaliknya. Sebab itu saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan pada pagi hari ini kita tetap berada dalam semangat rohani yang cemerlang.
pertanyaan kedua adalah, mengapa kita perlu bersemangat? Nah, orang-orang Yahudi mempunyai cara tersendiri untuk memahami ataupun mentafsir bahasa Ibrani, khususnya kitab suci yang ditulis di dalam bahasa Ibrani. Nah, antara yang mereka gunakan untuk memahaminya, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang disebut sebagai akrobatik talaah ataupun tafsir askra Ibrani, yang bermaksud menerjemahkan dan mentafsir kitab suci Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani dengan menggunakan bahasa ataupun tulisan bahasa Aram. Dan ini sebenarnya kita dapat temukan di dalam Aramik Targum, atau suatu kitab terjemahan atau tafsiran atau kritik terhadap kitab suci Perjanjian Lama di dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam Aramik Targum, Amsal 18 ayat 14 ini dibaca atau diterjemahkan seperti berikut. Semangat dari orang kuat dapat mengalahkan korini ataupun penyakit. Jadi kata penyakit di dalam bahasa Aram disebut korhini atau korhani. Dalam dialek tertentu diucapkan koroni. Tetapi semangat yang patah, siapakah yang dapat menanggungnya? Atau secara ungkapan biasa, kalau diterjemahkan dalam tata bahasa kita atau Melayu, boleh bermuji begini. Orang yang bersemangat atau kuat dapat mengalahkan korhani. Dalam dialog tertentu diucapkan horini atau korini tentang penyakit ini. Tetapi semangat yang patah, siapakah yang dapat menanggungnya? Dengan kata lain, kata penderitaan dalam terjemahan bahasa Indonesia, derita penyakit dalam terjemahan bahasa Malaysia, ataupun makhalil dalam bahasa Ibrani, di dalam Targum Aramik diterjemahkan dengan kata kurhani atau diucapkan koroni. Dalam hal ini, Jonathan bin Uziel yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus juga telah menerjemahkan kata Ibrani makhalil, artinya penyakit, ke dalam bahasa sehari-hari orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, yaitu bahasa Aram, dengan menggunakan kata Aramik korhani. Dan didapati bahwa apabila kata itu diucapkan dengan cepat, ia terdengar seperti corona. Sehingga dengan pandemik dunia hari ini yang juga melanda orang Israel dan ratusan negara yang lain di dunia ini, maka sebahagian orang Yahudi sekarang ini berspekulasi dan mengatakan sebenarnya kita mempunyai kata corona. Nah, poin yang saya mau highlight di sini adalah bahwa sebahagian orang Yahudi tidak terkejut atau chaos. Bahkan semangat mereka tidak pudar ketika dilanda dengan virus yang disebut virus corona. Sehingga mereka, sebab mereka mengatakan sudah terlebih dahulu diingatkan oleh kitab suci mereka. Kata-kata dalam kitab suci ataupun Alkitab bagi mereka adalah stabilizer ataupun pengimbang untuk tidak kena shot ataupun letaran pintas ataupun terganggu kacau dengan macam-macam isu yang bagi kebanyakan orang mungkin itu mengganggu. Begitu juga dengan kita. Sebenarnya kata-kata firman Tuhan dalam Alkitab juga boleh
menjadi kekuatan atau stabilizer kita. Hingga kita tidak mudah kena shot oleh virus-virus dunia yang mungkin membuat kita chaos. Dengan kata lain, orang yang memahami firman Tuhan akan tetap kuat, akan tetap bersemangat, dan mudah mengatasi chaos yang dihadapi. Selanjutnya, ayat yang selari dengan teks di Amsal 18 ayat 14 tadi yang menekankan pentingnya semangat adalah, kita boleh lihat itu di dalam Amsal 15 ayat yang ke-13 yang berbunyi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Juga di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 yang berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, hati di kedua ayat itu sebenarnya selari dengan kata semangat dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 dan merujuk pada ide yang sama. Dengan kata lain, hati dan semangat ini atau yang cemerlang sebenarnya membuat hidup kita berseri-seri dan juga merupakan obat yang mujarab untuk menawar bagi sebarang chaos yang kita sedang hadapi. Pertanyaan di sini adalah, apakah chaos atau kekacauan atau kedukaan ataupun kepedihan ataupun sesuatu yang membuat semangat kita patah pada saat ini? Apakah karena PKP? Apakah karena financial? Apakah karena dikasih cuti tanpa gaji? Ataupun apakah karena diberhentikan daripada pekerjaan? Ataupun mungkin juga virus corona? Atau perasaan bosan karena asyik berkurung di rumah saja? Isu-isu ini secara jujur ya memang boleh saja mematahkan semangat kita. Tetapi message atau nubuatan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah tetap bersemangat walau apapun keadaan. Nah, bagaimana kita tetap bersemangat? Nah, berdasarkan Amsal 18 ayat 14, sebenarnya ada beberapa poin yang kita belajar untuk membolehkan kita tetap bersemangat. Yang pertama adalah menjadi orang yang kuat atau perkasa di dalam Tuhan. Berdasarkan tafsiran Rashi, yaitu seorang rabi yang tinggal di Prancis atau Jerman pada abad yang ke-11, ia membaca dari Targum bahwa kata Ibrani is di dalam terjemahan kita diterjemahkan dengan orang ataupun secara literal bermaksud seorang lelaki. Dalam Amsal 18 itu diterjemahkan dan memakai kata Aram dengan akar kata yang terdiri daripada Gemel Bet Res di dalam huruf Ibrani yang sebenarnya sepadan dengan kata Ibrani Geber, artinya mighty man atau warrior, ataupun dalam terjemahan yang lain lelaki kuat ataupun seorang perkasa. Untuk itu menurut Rashi, Targum di sini sebenarnya memberikan pengertian bahwa lelaki perkasa atau kuat itu adalah karena ia berada ataupun hidup di dalam Tuhan. Dan oleh itu ia tidak perlu khawatir
akan kesusahan dan sakit penyakit, tetapi menerima dengan sukacita dan rela apapun yang menimpanya. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup atau sakit penyakit, dan dia tidak kehilangan semangatnya, sebab selalu ada harapan di dalam Tuhan. Sehingga dengan menggunakan pendekatan semacam itu, orang-orang Yahudi Ortodoks di Israel berkomentar bahwa Rashi sebenarnya sudah 800 tahun yang lalu telah memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Bagaimana umat Tuhan ketika menghadapi wabak penyakit. Dengan kata lain, hidup di dalam Tuhan akan menjadikan kita orang kuat atau perkasa. Sebab itu, pastikan diri supaya kita selalu hidup di dalam Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana kita bersemangat, yaitu menjadi orang yang berhikmat. Selanjutnya, Rabi David yang hidup pada zaman atau pada abad ke-18 juga mengatakan bahwa Amsal 18 ayat 14 ini mengajarkan bahwa pemikiran berhikmat dari seseorang akan dapat mengendalikan penyakit di dalam tubuhnya. Karena semangatnya dapat mengendalikan tubuhnya selama ia sehat. Tetapi juga dapat mengendalikannya pula pada saat ia sakit. Kemudian di dalam naskah Masyurah Yahudi, Amsal 18 ayat 14 mengajarkan kita diberi kemampuan untuk mengendalikan penyakit. Sang Pencipta telah mengizinkan umatnya dan memberdayakan kita untuk melakukannya. Dengan kata lain bahwa orang yang berhikmat, dia tahu apa yang dia lakukan saat dia menghadapi penyakit dan apapun keadaan-keadaan yang tidak menjelisahkan. Sebab itu seperti apa yang Paulus juga katakan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, dia mengatakan bahwa hiduplah sebagai orang arif, bukan seperti orang bebal. Yang ketiga, cara kita menjadi orang yang bersemangat, yaitu mengkarantinkan diri. Kemudian seterusnya Rabi David mengkotak-katikkan Amsal 18 ayat yang ke-14 menjadi suatu permainan. Ia merujuk pada jumlah pasal dan ayat dari teks Amsal, yaitu 18 dan 14. Dalam bahasa Ibrani, Amsal artinya Meshel atau Misleh. Kemudian pasal dalam bahasa Ibrani disebut prik atau perkiu. Kemudian 18 di dalam bahasa Ibrani itu diwakili dengan huruf yud ket. Kemudian ayat dalam bahasa Ibrani disebut paskui. Dan 14 di dalam bahasa Ibrani mewakili huruf yod dalit. So, dengan mengkotak-katikkan Amsal 18 ayat 14 sebagai permainan ataupun sebagai hiburan di rumah, akibatnya orang-orang Yahudi di Israel sana yang sama seperti kita hari ini, di mana kebanyakannya mereka tinggal di rumah, juga banyak menganggur, bahkan mundar-mandir di rumah, bahkan mungkin saja baring bangun dan main handphone dan juga menonton TV. Mereka terpikir, jadikan ayat ini sebagai permainan kata, sehingga hasilnya cukup menarik.
angka 18 dan 14 dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya terdiri daripada serangkai huruf yang dalam bahasa Ibrani disebut Yod, Ket, Yod, Dalit. Huruf-huruf itu bila digabungkan menjadi suatu kata ataupun perkataan, dia disebut Yahid, yang bermaksud hanya satu, sebatang kara, tunggal, terisolasi, ataupun soletre, ataupun bersendirian, berseorangan. Jadi mereka menyimpulkan bahwa angka 18 dan 14 dalam Amsal ini sebenarnya bermaksud Yahid, yang menyeratkan idea mengurantinkan diri. Kata yakin ini sebenarnya juga boleh kita temukan di dalam Mazmur pasal 25 atau bab 25 ayat yang ke-16. Dalam terjemahan bahasa Indonesia mengatakan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara. Dalam bahasa Ibrani disebut yakin. Sebatang kara di sini bermaksud yakin. Kemudian di dalam King James, turn thee unto me, and have mercy upon me, for I am desolate, yaitu yakin. Kemudian di dalam bahasa Ibrani, arahkanlah wajah padaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara, terisolasi, terkurantin, atau yakin, dan aku tertindas ataupun miskin. Jadi siapapun kita hari ini, tidak peduli orang kaya kah, orang miskin kah, kita semuanya menjadi orang yang terkurantin. Uang, kekuasaan, semuanya telah dikalahkan oleh virus yang mematikan, yang tidak dapat dilihat oleh mata. Rakyat jelata, orang kaya, pegawai tinggi, semuanya tidak kebal oleh COVID-19. Walaupun di mana mereka berada. Virus ini memaksa kita semua terkurantin. Di negara para negara membangun atau negara yang sudah maju, semuanya menderita dan tertindas oleh ancaman COVID-19. Sehingga orang Yahudi yang mempelajari Talmud berkesimpulan bahwa setiap orang terisolasi, terkurantin, bahkan sendirian, tetapi tidak akan takut pada penyakit yang menyebar di seluruh dunia ini. Semuanya itu tidak akan membahayakan orang Yahudi. Karena orang Yahudi penuh dengan semangat, penuh dengan roh dan kepercayaan diri. Nah, ini adalah semangat orang-orang Yahudi. Sekarang ini kita bagaikan berada dalam perang dunia yang membuat segala penjuru dunia menjadi takut dan waspada. Harapan kita kepada Tuhan, semangat yang masih ada di dalam diri kita dan iman kita, itulah yang memberikan optimisme kita ke hadapan untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Nah, di samping angka 18, 14 yang disebut yakid atau dipahami yakid dalam arti terkurantin menurut konteks Mazmur 25 ayat 16, sebenarnya ada ayat yang baik untuk kita boleh baca bersama-sama dengan ayat ini, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur 68 ayat 7 yang berbunyi, Allah memberikan tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, Yakhidim. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia.
Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Dalam bahasa Inggris, dalam King James, dikatakan God set the solitary in families, yaitu Yakidim. Kemudian di dalam bahasa Ibrani, secara literal dia mengatakan, dia memberi tempat tinggal pada orang-orang yang sebatang kara. Orang-orang yang solitary rumah. Dia membebaskan orang-orang tahanan yang terbelenggu. Tetapi para pemberontak pasti tinggal di tanah gundul. Nah, kalau kita lihat di terjemahan King James Version, dia cukup menarik. Karena dia menerjemahkan perkataan Yakidim dalam bentuk plural. Yang bermaksud keluarga yang tinggal di rumah. Dan sebenarnya kata-kata ini adalah yang sedang menggambarkan keadaan kita sekarang ini. Kita semua sebagai suatu keluarga terkarantin di rumah-rumah. Tetapi itu sebenarnya memberikan kita peluang yang banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Sebab itu percayalah bahwa Tuhan bersama kita pada tempat tinggal yang Dia berikan. Sebagai penutup daripada firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, saya ingin membacakan dalam Efesus pasal 5 ayat 18b. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kemudian dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Ini berarti saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memungkinkan kita boleh tetap bersemangat, itu hanya dapat dilakukan ataupun terjadi apabila kita selalu hidup di dalam pimpinan, dalam penguasaan Roh Kudus. Hidup selalu di dalam kepenuhan Roh Kudus. Karena apabila Roh Kudus yang memenuhi kita, menguasai kita, dikatakan di sini antara buah yang akan dihasilkan adalah sukacita, damai sejahtera. Dengan kata lain, walaupun dunia di sekeliling kita dalam keadaan chaos yang boleh saja mematahkan semangat kita, tapi bila kita selalu dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, kita tetap memiliki sukacita, kita tetap memiliki damai sejahtera. Sebab itu pastikan hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pembangkit semangat kita ketika kita berhadapan dengan keadaan dunia yang sedang kaos ini. Bangkit dan tetap bersemangat. Tinggal tetap di rumah, jaga kesehatan, dan banyak berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami belajar bersama pada pagi hari ini. Ia mengajar kami untuk tetap bersemangat. Walaupun keadaan dunia, keadaan di sekeliling kami sedang kaos, sedang berduka oleh karena wabak yang disebut virus corona. Tapi di dalam Tuhan kami tetap ada kekuatan, kami tetap ada pengharapan, dan kami boleh bersemangat. Karena kami percaya segala sesuatu yang berlaku di sekeliling kami, semuanya adalah karena ada rencana Tuhan di baliknya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus selalu memimpin kami, selalu memenuhi kami, menguasai kami, supaya kami tetap memiliki semangat rohani untuk menghadapi semuanya ini.
sehingga iman kami kepadamu, komitmen kami kepadamu Tuhan, tidak luntur, tetapi tetap berkobar-kobar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu ini dimeteraikan dalam hati dan pikiran kami semua, supaya dimanapun kami berada, ianya tetap berbicara untuk kami semua. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur semuanya ini, dan semua yang telah menerima firman Tuhan ini, sama-sama mengatakan amin.